Bongpal pun langsung melompat masuk ke dalam danau. Bongpal berhasil menemukan Hyunji yang ditarik oleh hantu air ke dasar danau. Namun saat ia menarik Hyunji dari tangan si hantu air, giliran si hantu air yang menyerangnya. Untungnya, jurus tendangan dua kaki yang ia lontarkan tepat sasaran di si hantu air pun musnah. Bongpal lalu membawa Hyunji yang ketakutan ke daratan dan mengatakan bahwa sekarang dia sudah aman. Di sebuah apartemen, seorang siswi galau gara-gara mendapatkan peringkat buruk di ujian dan dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Ia pun berniat untuk bunuh diri dengan loncat dari balkon apartemen. Namun saat menoleh ke kiri, ternyata ada sosok hantu dengan wajah yang menyeramkan berdiri tidak jauh dari dirinya. Sekembalinya di Seoul, hantu Hyunji merasa tidak enak badan. Bongpal lalu memutuskan untuk bolos kuliah dan membopong Hyunji ke tempat tidurnya agar ia beristirahat di sana. Bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan hantu yang sakit, Bongpal pun memasakkan bubur untuknya. Melihat Hyunji yang tetap tertidur, ia jadi yakin bahwa si hantu benar-benar sakit. Dalam tidurnya, Hyunji ternyata mengingat kembali kejadian di saat-saat terakhir ia meninggal. Adegan terbaring dengan tubuh bersimpah darah di saat hujan turun yang selama ini diingatnya, ternyata dimulai dari dirinya yang tertabrak mobil saat hendak menyeberang jalan di seberang gedung sebuah akademi bahasa. Diikuti dengan sesosok seorang pria yang mendatangi dan memeriksa denyut nadi di lehernya. Hingga ada sosok seorang wanita yang menemaninya dalam keadaan panik saat ia dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya menjalani operasi. Beberapa waktu kemudian, Hyunji terbangun, melihat Bongpal yang sibuk mengurusi dirinya. Ia pun jadi senang. Saat ditanya mengapa hantu juga bisa sakit, Hyunji keceplosan mengatakan bahwa jantung mereka juga bisa berdebar. Ia segera mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan bahwa ada ingatan yang kembali pada saat ia tadi tidur. Sementara itu, di ruang klub, Inrang mengomeli Chunsang yang ternyata sudah menghabiskan uang mereka peroleh sebelumnya untuk membeli perangkat kacamata VR, tanpa memperdulikan tagihan-tagihan yang masih harus mereka bayar. Chunsang yang pintar mencari alasan untuk menghindar, lalu berdalih bahwa yang namanya bisnis memang harus kehabisan uang dulu di awal, baru setelah itu mencari investor untuk menanamkan modalnya. Biksu Myungchul mendatangi rumah ayah Bongpal di kaki gunung, yang di dalamnya dipenuhi dengan tempelan mantra. Seorang nenek yang sepertinya merupakan tetangganya mengatakan bahwa ada banyak orang yang mencari penghuni rumah tersebut, termasuk seorang ahli akun puntur. Myungchul lalu menanyakan apakah benar-benar ada pemuda tampan yang mencari si penghuni rumah, dan ternyata benar. Sang nenek yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut bercerita bahwa awalnya ia mengira pemuda tersebut adalah anak si penghuni rumah. Namun ketika si penghuni rumah melihat sesosok, ia langsung melarikan diri ke arah gunung. 왔었지. 내가 눈이 침침해서 얼굴은 자세히 못. Berbekal informasi arah dari si nenek, Myungchul mencoba mencari keberadaan ayah Bongpal di gunung. Melihat adanya dahan yang patah serta bekas darah di bebatuan, ia yakin ada hal yang buruk yang terjadi. Karena tidak menemukan petunjuk lain, Myungchul kembali ke rumah dan mencoba menghubungi telepon ayah Bongpal. Ternyata, telepon ayah Bongpal tersimpan di laci meja kerja Hyesung. Cerita flashback ke masa lalu, di mana ternyata Hyesunglah yang telah membunuh ayah Bongpal. Bongpal menemui Seoyeon di kampus untuk mengerjakan tugas proyek mereka. Kali ini, Hyunji tidak mengganggu mereka dan hanya mengintip dari luar dengan kesal, sembari berharap agar pekerjaan mereka lekas usai. Sementara itu, Chunsang mengajak Inrang menemui neneknya yang kaya, berharap ia mau meminjamkan uangnya bagi mereka. Saat melihat proposal Chunsang, ia mengira mereka berniat untuk membuka restoran. Namun begitu mendengarkan bahwa bisnis yang akan mereka jalankan adalah bisnis pemburu hantu, keduanya pun langsung diusir dari rumah. Belakangan, karena rasa sayangnya pada Inrang, sang nenek tetap mengirimkan uang kepadanya. Walaupun bukan untuk keperluan investasi klub,
melainkan sebagai uang jajan bagi Inrang. 맛있는 거 많이 사 먹어. 그 코랑 날 것 같은 놈이랑 Usai belajar bersama, Seoyeon mengajak Bongpal untuk makan siang. Saat berjalan menuju kantin, Seoyeon melihat Hyeosung lewat di seberang, sehingga ia pun membatalkan acara makan siang tersebut dan mengejar Hyeosung. Seoyeon menanyakan kabar anjingnya, Byul, yang dirawat di klinik, sementara Hyeosung ganti menanyakan tentang Bongpal. Sesaat kemudian penyelidik kepolisian dan anak buahnya yang menangani kasus kematian Hyunju datang menghampiri dan mengatakan bahwa tujuan mereka untuk datang adalah mewawancarai Seoyeon. Kaget mendengar berita kematian Hyunju, Seoyeon menceritakan saat-saat terakhirnya bertemu dengan almarhum, termasuk perihal pena Hyeosung yang saat itu terjatuh di tas Hyunju. 뭐 아무거나 사소한 거라도 괜찮은데. 그 만년필 가지고 있어요? 아니요. Mengetahui bahwa Hyeosung ternyata berbohong dan memiliki hubungan dengan Hyunju, kedua detektif saling berpandangan. Saat itu pula si kepala kepolisian menyadari bahwa Hyeosung mengawasi mereka dari lantai atas, walau kemudian ia berpura-pura sedang lewat sambil lalu. Batal makan siang bersama, Bongpal lalu menuju ke perpustakaan untuk belajar. Ia juga meminta Hyunji untuk mengerjakan latihan ujian. Saat Bongpal memeriksa hasil pekerjaan Hyunji melihat foto-foto mereka pada saat piknik yang sebelumnya diberikan oleh Inrang dan Bongpal. Kesal melihat foto Bongpal berduaan dengan Seoyeon, ia pun mencoret-coret wajah Seoyeon. Ia juga menggambarkan dirinya di salah foto di mana hanya ada Bongpal sendiri di sana dan menambahkan tulisan Bongpal mencintai Hyunji di atasnya. Pada saat keluar dari perpustakaan untuk kembali ke rumah, Hyunji sempat melihat sosok seorang wanita di pojok yang seperti sedang menghafal pelajaran. Tanpa diduga, wanita tersebut menoleh kepadanya, walau kemudian kembali meneruskan hafalannya. Saat ia menceritakan hal tersebut pada Bongpal, Bongpal mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Keesokan harinya, Chunsang dan Inrang meminta Bongpal untuk menemui mereka di sebuah butik, di mana Chunsang membelikannya sebuah jas sebagai seragam mereka pada saat bertugas memburu hantu. Hantu Hyunji yang melihat Bongpal menjadi keren meminta dibelikan seragam juga, tapi dicuekin olehnya. Klien pertama mereka ternyata ibu dari siswi yang sebelumnya diceritakan hendak bunuh diri, di mana sejak malam kejadian tersebut, si anak mengalami perubahan sikap yang drastis. Mulai dari berani menyerangnya, berkata kasar, hingga bertingkah seperti orang dewasa. Suatu ketika, bahkan si anak yang bernama Yun-sung sempat membalasnya dengan mengatakan bahwa anaknya yang sesungguhnya sudah mati, karena tidak tahan hidup dengannya. 그래서 네 남편도 바람난 거야. Saat tim sudah tiba di rumahnya, Yun-sung sedang mengurung dirinya di kamar, sembari berteriak-teriak dan melemparkan barang-barang yang ada. Setelah masuk ke kamar, Hyunji mengatakan bahwa itulah sosok wanita yang sebelumnya ia lihat di kampus. Dari hasil penglihatan mata batin Bongpal, ternyata Yun-sung dirasuki oleh hantu berwajah seram yang sebelumnya ia lihat di balkon rumahnya pada saat akan bunuh diri. Pertarungan pun dimulai. Namun hantu yang merasuki ternyata cukup kuat, sehingga ia bisa mengalahkan kolaborasi Bongpal pada Hyunji untuk kemudian lari ke atap apartemen. Di atap, hantu tersebut ternyata berniat membawa Yun-sung untuk loncat ke bawah. Untunglah sesaat setelah menjatuhkan dirinya, Hyunji datang dan berhasil menariknya. Hantu itu pun menjadi marah pada Hyunji dan berbalik menyerangnya. Demikian pula, pada saat Bongpal datang, si hantu langsung ikut menghajarnya. Dalam keadaan terdesak, Ibu Yun-sung datang dan meminta maaf atas segala yang ia lakukan terhadap Yun-sung. Efeknya, hantu tersebut keluar dari tubuh Yun-sung dan kali ini dapat dikalahkan oleh Bongpal. Tak lama, Yun-sung tersadar dan meminta maaf kepada ibunya. Dalam perjalanan pulang, Hyunji mengatakan bahwa ia ingat akan sosok wanita yang menangisinya. Walau tidak 100%, namun ia yakin bahwa wanita tersebut adalah ibunya. Sesampainya di rumah, Bongpal kembali memberikan soal ujian pada Hyunji yang kali ini
cukup sukses mengerjakannya dengan memperoleh nilai 82. 노력한 보람이 있네. Sebagai hadiahnya, Hyunji minta untuk diajak pergi ke taman hiburan usai Bongpal melaksanakan ujiannya besok. Di kantor polisi, detektif yang menerima informasi dari pihak forensik bahwa kematian Hyunju dipastikan karena cekikan yang mengakibatkan lehernya patah. Beberapa saat kemudian, anak buahnya datang membawakan rekaman CCTV di dekat apartemen Hyunju yang memperlihatkan pertemuan Hyunju dengan seorang pria. Namun begitu si pria muncul, video rekaman langsung kabur dan kembali normal saat keduanya sudah menghilang. Sementara itu, Hyesung sedang berada sendiri di kantornya ketika anjing-anjing yang ada di kliniknya tiba-tiba menggonggong bersamaan. Saat ia memeriksa keluar, mereka langsung berhenti menggonggong. Saat itu pula, Kyungja yang beberapa hari sebelumnya berhasil membuntuti Hyesung hingga ke depan kliniknya, masuk dari sudut lain klinik dan memeriksa kantor Hyesung dengan perasaan gembira karena sukses masuk ke ruang kerja pria yang ditaksirnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi handphone dari dalam laci, sehingga Kyungja penasaran dan membuka laci tersebut. Ia langsung tertegun begitu melihat ada kartu identitas Hyunji di sana. Lebih kaget lagi, pada saat Hyesung masuk dan melihat laci terbuka, ia mengatakan bahwa ia berhasil masuk rupanya. Masalah akan segera terjadi, sembari menoleh dengan tatapan tajam dan senyum sinis ke arah Kyungja. Usai ujian, Bongpal bergegas untuk menuju taman hiburan. Tanpa disangka, Seoyeon yang sempat ditemuinya di luar gedung kampus mengalami kecelakaan. Ia pun memutuskan untuk mengantar Seoyeon ke rumah sakit, membiarkan Hyunji yang sudah sejak siang hari menunggunya di tempat pintu masuk taman hiburan. Tempat mereka berjanji untuk bertemu hingga malam tiba.